Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kursus dakwah secara online yang saya hormati, kita bersyukur pada siang ini bisa berjumpa kembali pada pertemuan terakhir dari yang kita rencanakan. Angkatan selanjutnya insya Allah akan digabung pada kursus yang offline, sehingga waktunya bisa lebih efektif. Dan pada hari ini kita pertemuan terakhir, eh, saya ingin mendapatkan evaluasi, masukan dari apa yang sudah berjalan. Bagaimana menurut Bapak apa yang sudah berjalan selama ini, 9 kali pertemuan. Mungkin ada komentar tentang program ini, saya persilahkan. Mungkin saya dulu Pak Ahmad Yani. Ya, Jadi Pak Ahmad Yani, Alhamdulillah Pak Ahmad Yani, dengan pelatihan ini, kenapa saya mau yang pertama? Karena saya sudah lihat, saya sempat minta maaf teman-teman sekalian, saya sempat ikut offline 3 kali, empat kali pertemuan saya sempat bersama teman-teman yang offline. Terus dilanjutkan saya kembali ke Makassar, ikut di kursus online ini. Kedengaran banget. Alhamdulillah sangat bagus menurut saya Pak. Jadi terprogram, terstruktur dan terencana tahapan-tahapan perkuliahannya, tahapan-tahapan pertemuannya dengan sistematis pembelajarannya itu efektif sekali dan mudah diserap. Terus terang Pak Mayani, offline ini 10 kali pertemuan, alhamdulillah sudah mencakup semuanya. Tinggal kembali ke kita pesertanya Pak. Tapi untuk metode-metode pembelajaran, teknik-teknik berhadapan dengan audiens, teknik-teknik memberikan ceramah, terus cara-cara mengumpulkan materi dakwah semua sempurna, hampir sempurna, baik offline dan online. Sedikit lebih di atas yang offline, Pak, memang lebih bagus offline karena dalam hal praktek seperti kita harus berhadapan langsung, lain berhadapan dengan handphone, dengan berhadapan dengan latihan berceramah di hadapan pelatihan teman-teman. Itu sedikit perbedaan Pak, tapi secara keseluruhan alhamdulillah sangat-sangat bagus dan singkat pertemuan tapi mudah dicerna Pak. Tinggal kita kembali ke kita pesertanya yang harus meningkatkan pengetahuan, harus banyak materi, harus banyak belajar dan banyak harus membaca, harus banyak mengumpulkan materi untuk dakwah Pak. Jadi sekali lagi bermanfaat sekali, bagus sekali, dan mungkin di pelatihan-pelatihan kita ke depannya saya juga akan berencana masih ikut lagi Pak Ahmad Yani. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. baik. Saya persilahkan yang lain. Saya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Ustadz Ahmad Yani selaku pembimbing kursus dakwah dan juga rekan-rekan sekalian yang saya hormati.
pesan atau kesan saya mengikuti kurs dakwah ini, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama dalam hal khutbah dan ceramah, yaitu metode-metode atau kiat-kiat di dalam berdakwah, khususnya khutbah Jumat dan ceramah. Yang mana Yang mana tuh? Putus barangkali Pak Ahmad Yani. hampir 90% melihat teks, dan setelah saya mengikuti Putus, Pak. 40 apa 3 ya Pak, yang mana Terputus tadi. setelah saya mengikuti khutbah ini, ilmu yang saya dapatkan yaitu saya mempunyai tekad kalau khutbah insya Allah tidak memakai teks lagi. Kemudian insya Allah saya sedikit cepat di dalam memahami materi sebelum saya nanti sampaikan. Itu Pak Ustadz. Ya. Lanjut, silakan. Baik, dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustadz Yani, yang saya hormati rekan-rekan sesama kursus dakwah secara online. Jadi saya menambahkan aja apa yang disampaikan oleh Pak Mustaqim maupun Pak Iskandar. Jadi secara pribadi kursus dakwah ini sudah memberikan bekal kepada saya ya. Karena selama ini saya masih belum pernah sama sekali untuk berbicara banyak di depan umum, apalagi khutbah ya. Karena pendidikan saya juga pendidikan umum. Lama ini saya juga berkantor di kantoran umum, jadi untuk pengetahuan agama ya sangat minim sekali gitu. Jadi dengan adanya kursus ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan saya, bekal saya kan selama ini sudah diberikan teori-teorinya sebagai bekal saya untuk bisa mudah-mudahan bisa istiqomah dan terus berlanjut untuk tetap belajar berdakwah dan bukan hanya belajar, nanti pada saatnya juga harus terjun menyampaikan untuk berdakwah. Nah, sudah dapat teori-teorinya bagaimana berdakwah yang baik, bagaimana berdakwah yang yang menarik, apa tantangannya, apa hambatannya, ya sudah teori sudah kita dapatkan dari Pak Ustadz Yani, tinggal kita mengaplikasikannya pada diri kita masing-masing untuk tetap semangat menyampaikan dakwah. Jadi di dalam kursus ini mungkin kita sudah berakhir di 10 pertemuan hari ini, bukan berarti kegiatan kita itu berhenti sampai di sini gitu ya. Berhenti, sudah kursus sudah selesai, udah berhenti, udah nggak ada lagi tuntutan. Nah, kita harapkan tidak seperti itu, jangan seperti itu. Jadi apa yang kita sudah niatkan dari awal untuk bisa menjadi dakwah, jadi kita harus tetap lanjutkan dan kita istiqomah dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu, seperti yang pernah kita bisa bicarakan dengan Pak Mustaqim, Pak Iskandar, jadi kita tetap full up gitu ya di grup ini. Jadi mungkin grup ini tetap kita harapkan tetap ada. Jadi kalau misalnya, mohon maaf kalau misalnya Ustadz Ya ini maupun Pak Jamal mau
apa namanya live dari grup ini ya tidak apa-apa. Nanti mungkin dipindahkan ke admin siapa gitu. Ya nanti kita tetap harus banyak-banyak berlatih ya. Jadi grup ini kita harapkan adalah untuk tetap ajang latihan kita gitu. Jadi tiap minggu kalau bisa ya kita berusaha untuk membuat rekaman sendiri, kajian atau dakwah, kemudian kita share di grup ini gitu. Jadi grup ini tetap ada gitu. Jadi tidak jangan share grup yang lain gitu. Jadi tetap apa hasil rekaman kita gitu. Juga minta tolong kepada rekan-rekan semua untuk memberikan masukan. Karena kalau kita hanya belajar aja sendiri tanpa ada masukan dari rekan-rekan semua, tentunya nanti pasti banyak yang salahnya gitu ya. Apalagi saya pasti takut keliru banyak salahnya gitu. Jadi eh, kalau dikritik atau di grup ini kan udah kita anggap sebagai saudara ya. Jadi kalau misalnya kritiknya itu apa tajam, pedas itu ya kita terima. Memang itu memang harus kita sebagai sesama saudara ya kita katakan aja kalau memang itu jelek ya kita katakan jelek. Jadi Iya, masukan-masukan dari betul. rekan-rekan semua bisa menjadi apa ajang kita itu. Karena kalau kita buat sendiri share ke tempat yang lain, share ke tempat lain takutnya nanti ya malah salah, malah jadi cemoohan dari orang lain gitu. Tapi kalau dari sini kita berharap kita sama-sama mengkoreksi sama saya. Apalagi di sini ada Pak Muhammad Mukhrojin ya, mungkin sudah banyak pengalamannya bisa menjadi mentor kita gitu dalam apa memberikan dakwah ini. Ya mungkin itu Pak Ustadz. Jadi untuk kegiatan selanjutnya kalau misalnya saya masukkan aja Pak Ustadz ke Pak Ustadz Yani kalau ngajarkan apa offline itu memang bagus ya Pak Ustadz. Tapi online pun karena sekarang ini kan zamannya sudah zaman medsos, zaman online. Jadi sebetulnya online ini bisa menjangkau seluruh Indonesia gitu pesertanya. Nah, tinggal kita apa namanya share aja ke rekan-rekan kita barangkali ada yang mau. Jadi kalau misalnya ya offline ya lebih bagus dan bisa langsung tatap muka. Tapi kalau misalnya online pun juga apa namanya ya sangat bagus juga memungkinkan bisa untuk orang-orang yang tidak bisa hadir atau orang-orang yang luar kota. Mungkin dari situ dulu Pak Ustadz Yani. Terima kasih. Bila itu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau nanti mungkin Pak Hadi terserah kalau misalnya yang penting kita berlanjut ini grup ataupun ganti nama boleh. Yang penting kita tetap di grup ini. Ya, Baik, silakan. Ada lagi? Oh, satu lagi saya tambahkan Pak Mayan Iya. bahwa ya bahwa dengan buku panduan itu Pak sudah alhamdulillah sistematis sekali dan mudah dicerna. Itu kita tinggal mengulang-ulang termasuk pembelajaran dari situ Pak Rahman. Jadi sekali lagi dengan buku panduannya itu sudah mantap sekali Pak Mayan. Iya. Ya, buku panduan khutbah itu. Ya. Ada lagi? Pak Asep, ada komentar, evaluasi? Ya, mohon maaf ini suaranya hilang. Alhamdulillah bukan hilang. Apa namanya? Serak. Ya, Suaranya silakan Pak hilang. Asep. Duitnya nggak hilang kan? Hilang Pak, saya Pak Muhrojin, Ya, Pak ada Murudin tadi ada. komentar dan evaluasi?
Jadi untuk beberapa Silakan Pak Muhajir. Pak Muhrojin, silakan ada komentar dan evaluasi. Ada Pak Murojin. Pak Murojin hilang-hilang juga. Pak Asep juga hilang-hilang kadang-kadang. Saya ingin menyampaikan materi sebagai penutup. Kita ini kan dalam kaitan dengan dakwah, kita ingin atau kita harus menjelaskan ajaran Islam. Jadi dalam dakwah, materinya adalah tentang ajaran Islam. Karenanya semua kita yang berdakwah itu harus memahami karakteristik ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu sangat berbeda dengan agama lain. Nah, seorang khatib mubaligh harus paham tentang karakteristik ajaran Islam itu agar dia bisa menjelaskan ajaran Islam dengan baik secara utuh. Nah, maka ada tulisan, ada buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi tentang Khosaisul Am al-Islamiyah, kekhususan karakteristik secara umum dari ajaran Islam. Nah, saya meringkasnya ke dalam beberapa poin. Ini ada 7 karakter, 7 karakteristik ajaran Islam. Yang pertama adalah Ar-Rabbaniyah. Ar-Rabbaniyah. Rabb itu Tuhan, yaitu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan disebutnya begitu. Segala puji bagi Allah, Rabb, semesta alam. Jadi Allah itu adalah Ar-Rabb. Maka ketika Islam dikatakan Ar-Rabbaniyah, itu artinya Islam bersumber dari Allah, bukan dari manusia. Maka Nabi Muhammad pun hanya menyampaikan ajaran Islam ini, bukan dikarang-karang oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Jadi Islam ini bersumber dari manusia, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, Islam itu agama wahyu, bukan agama hasil pikiran manusia. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, kita mendapati surat-surat yang dimulai dengan huruf saja, seperti alif, lam, mim, alif, lam, ra.
Ada yang satu huruf, qaf, nun. Ada yang dua huruf, hamim, yasin, dan seterusnya. Nah, ini huruf saja, bukan kata, apalagi kalimat. Sehingga dia tidak punya arti, karena cuma huruf. Sehingga para ulama mencari hikmah. Apa hikmah di balik ayat-ayat yang hanya berupa huruf? Disimpulkanlah bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah. Bukan karangan orang. Bukan hasil pikiran orang. Tapi wahyu dari Allah. Manusia tidak bisa mengarang seperti Al-Quran. Meskipun dengan huruf-huruf yang sama, manusia bisa mengarang berjilid-jilid kitab, berjilid-jilid buku. Tapi manusia tidak akan mampu mengarang seperti Al-Quran. Nah, di situ. Sehingga Al-Quran merupakan, sehingga Islam itu agama wahyu, bukan agama hasil pikiran manusia. Apalagi Nabi Muhammad ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Yang terkait dengan ini bahwa manusia harus mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb. Harus diakui. Sehingga manusia harus tunduk patuh kepada Allah sebagai Rabb. Rabbin nas. Rabbil alamin. Tuhan bagi manusia, Tuhan semesta alam. Itu pertama. Ar-Rabbaniyah. Karakteristik yang kedua, atau ciri khas yang kedua, adalah al-insaniyah. Al-insaniyah. Islam itu agama untuk manusia. Insan itu kan manusia. Insan itu manusia. Maka Islam disebut al-insaniyah, berarti Islam itu agama untuk manusia. Bukan agama untuk malaikat. Bukan agama untuk jin. Bukan agama untuk binatang. Bukan agama untuk tumbuh-tumbuhan. Tapi Islam itu agama untuk manusia. Nah, itulah yang disebut dengan al-insaniyah. Karena itu maka Islam agama yang sesuai dengan manusia. Cocok dengan manusia. Islam itu agama yang sesuai dan cocok dengan manusia, yaitu dengan fitrah manusia. Karenanya, tidak ada ajaran Islam yang tidak cocok dengan manusia. Semua ajaran Islam itu cocok dengan manusia. Apa yang menjadi keinginan manusia ditampung di dalam Islam. Apa yang manusia inginkan ditampung di dalam Islam. Manusia ingin makan. Ternyata di dalam Quran, makan bukan cuma boleh, tapi malah disuruh, diperintah. Kulu washrobu, makan dan minumlah kamu. Itu disuruh, diperintah. Sehingga tidak boleh
ada orang tidak mau makan, tidak mau minum. Sehingga Islam itu cocok dengan manusia. Manusia maunya makan, boleh makan. Manusia ingin punya harta, ingin dapat rezeki. Oh, bukan cuma boleh, disuruh cari rezeki. Silahkan cari rezeki. Bahkan hari Jumat sebagai hari peribadatan tidak mesti dijadikan sebagai hari libur. Seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi hari peribadatannya hari Sabtu. Maka mereka meliburkan hari Sabtu itu dari mencari rizki. Orang Nasrani hari Ahad. Diliburkan juga hari Ahad. Orang Islam hari Jumat. Nggak mesti libur. Nggak mesti libur. Yang penting ibadah Jumatnya, bukan liburnya. Kalau hari Jumat libur malah pada jalan-jalan. Akhirnya tidak Jumatan. Jadi apa yang diinginkan oleh manusia ditampung di dalam Islam. Diarahkan sedemikian rupa. Manusia punya hasrat seksual. Dan manusia ingin melampiaskan hasrat seksual. Boleh nggak? Boleh. Boleh melampiaskan hasrat seksual. Tapi lampiaskan kepada istri atau kepada suami. Supaya jadi istri, jadi suami, ya akan nikah. Maka di dalam Islam tidak ada larangan untuk menikah. Kalau di dalam agama Kristen, Katolik, dalam agama Katolik, orang mau jadi pastor, mau jadi romo, mau jadi biarawati. Nah, itu syaratnya tidak boleh nikah. Dan itu bertentangan dengan manusia yang punya hasrat seksual. Karenanya sudah jadi rahasia umum. Si romo, si pastor, di depan jamaah dia berkhutbah, tapi di balik itu dia berzina. Itu udah rahasia umum. Ada film-film bagaimana seorang biarawati dengan pakaiannya yang tertutup, tapi dia di balik itu menyimpang. Karena setiap orang punya hasrat seksual. Itu tidak cocok. Agama yang begitu nggak cocok. Maka Islam itu cocok dengan jiwa manusia. Apa yang diinginkan oleh manusia itu ditampung. Di dalam Islam orang mau jadi tokoh agama, mau jadi ustadz, mau jadi ulama, mau jadi kiai. Salah satu syaratnya tidak boleh nikah. Ada nggak begitu? Tidak ada. Tapi orang mau jadi pastor, mau jadi romo, mau jadi biarawati, syaratnya tidak boleh nikah. Sehingga dia bertentangan dengan jiwa manusia. Dalam agama Buddha, orang mau jadi biksu, tidak boleh menikah. Jangankan punya istri, punya rambut aja nggak boleh dia. Nah, begitu. Maka, sebagai al-insaniyah, Islam itu agama yang bisa dilaksanakan oleh manusia.
bisa dilaksanakan oleh manusia. Tidak ada yang tidak bisa dilaksanakan. Manusia bisa melaksanakan ajaran Islam. Manusia diperintah untuk sholat. Sholat bisa dilaksanakan apa tidak? Bisa. Bisa sholat. Meskipun dalam keadaan tertentu ada namanya rukhsah. Rukhsah itu kan bukan meninggalkan sholat. Tapi mengatur sholat sesuai dengan keadaan orang yang mau sholat. Sehingga ada jama, ada qashar. Sholat boleh berdiri, duduk, berbaring. Itu kan soal teknis. Artinya, Islam itu agama yang bisa dilaksanakan oleh manusia. Jadi agama untuk manusia, cocok buat manusia, bisa dilaksanakan oleh manusia. Puasa bisa dilaksanakan oleh manusia. Tidak berbahaya secara fisik. Karena puasa kita itu di bawah 20 jam. Meskipun pada saat-saat tertentu, di negara tertentu, di benua tertentu, itu ada saat waktu malamnya sangat singkat. Nah, itu begitu. Jadi bisa dilaksanakan oleh manusia. Manusia disuruh zakat. Zakatnya cuma 2%, 2,5%. Coba kalau dibilang 100%, dia nggak bisa. Nah, dibilang 50% pun dia nggak bisa. 2,5% semuanya bisa. Jadi ini bisa dilaksanakan oleh manusia. Itu namanya al-insaniyah. Yang ketiga adalah asyumuliyah. India. Asyumuliyah, yaitu sumul. Sumul itu eh, lengkap, menyeluruh, sempurna, komprehensif. Itu asyumuliyah. Menyeluruh. Maka Islam itu agama yang lengkap, melingkupi seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek kehidupan manusia itu dipandu di dalam Islam. Orang mau berdagang, nyari rezeki, silahkan. Ada aturannya dalam berdagang. Misalnya orang berdagang harus jujur. Orang berdagang menjual sesuatu yang memang boleh dijual. Jangan menjual sesuatu yang tidak boleh dijual. Minuman keras tidak boleh dijual. Narkoba tidak boleh dijual. Lengkap. Manusia mau menikah, maka diatur bagaimana pernikahan. Mulai dari ta'aruf, saling kenal mengenal. Jadi saling kenal mengenal antara yang satu dengan yang lain. Antara laki-laki dengan perempuan. Mengenal. Kemudian meminang. Khitbah. Orang yang sudah melamar, orang yang sudah menikah, itu kalau ibarat orang mau naik pesawat, dia baru booking tiket dengan status oke. Booking tiket. Baru booking tiket. Dia belum boleh masuk ke bandara. Belum boleh masuk ke ruang tunggu. Apalagi naik pesawat. Maka dia baru naik pesawat pada waktunya.
datang ke ruang tunggu pada waktunya. Maka orang ngelamar nggak jadi resmi. Bukan berarti dia jadi resmi suami istri, belum. Sehingga dia tetap masih harus menjaga jarak dalam pergaulan antara laki-laki dengan wanita. Baru kemudian nanti akad nikah. Nikah itu kan diatur kepada siapa orang boleh menikah, kepada siapa orang tidak boleh menikah. Begitu. Diatur kepada siapa orang boleh menikah, kepada siapa tidak boleh menikah. Ya tidak boleh menikah kepada ibu, tidak boleh menikah kepada saudara, kakak dan adik, tidak boleh menikah kepada bibi, misalnya. Sampai tidak boleh menikah kepada orang kafir. Ada tidak boleh menikah itu sifatnya permanen. Sampai kapanpun engkau tidak boleh menikah dengannya. Ya, tidak boleh menikah dengan ibu, itu sampai kapanpun. Tidak boleh menikah dengan kakak, adik, sampai kapanpun. Nah, nanti ada tidak boleh menikah itu sifatnya sementara. Untuk sementara, kamu tidak boleh menikah sama dia. Siapa dia? Ipar. Ipar. Statusnya sebagai ipar. Adiknya istri atau kakaknya istri. Seorang wanita menjadi istri saya karena saya menikah dengannya. Lalu istri saya itu punya adik perempuan atau punya kakak perempuan. Ketika dia masih sebagai istri saya, tidak boleh saya menikah dengan adiknya, tidak boleh menikah dengan kakaknya. Itu sementara. Maka kalau istri saya meninggal dunia, baru boleh saya menikah dengan adiknya atau dengan kakaknya. Atau terjadi perceraian. Diatur, dipandu aspek-aspek kehidupan kita. Siapa lagi yang kita tidak boleh menikah untuk sementara? Ya misalnya janda. Janda yang masih masa iddah. Janda yang masih masa iddah. Seorang wanita menjadi janda. Kenapa janda? Karena bercerai dengan suaminya. Ketika dia bercerai dengan suaminya, sudah dinyatakan talak satu misalnya, maka dia memasuki masa iddah. Pada masa iddah itu tidak boleh dia nikah dengan laki-laki lain. Sampai berakhirnya masa iddah. Begitu. Begitu juga saat suaminya meninggal. Nggak boleh langsung dia menikah dengan laki-laki lain. Jangankan menikah, terima lamaran juga tidak boleh. Jadi ini contoh agama yang lengkap. Mengatur begitu banyak aspek. Maka kerangka umum ajaran Islam itu terdiri dari akidah. Islam itu terdiri dari akidah. Akidah itu artinya ikatan. Ikatan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengikatnya adalah ucapan dua kalimat syahadat. Maka kalau orang sudah mengucap dua kalimat syahadat, dan kita pun memang sudah mengucap dua kalimat syahadat, maka mestinya kita jadi orang yang terikat kepada Allah. Yang kedua adalah syariah. Ajaran Islam itu terdiri dari syariah. Di dalam syariah bicara masalah hukum, masalah ketentuan. Sehingga apa-apa yang ditentukan di dalam Islam, kita harus menerima dan menjalankannya. Itu namanya syariah.
Lalu akhlak. Akhlak itu keadaan jiwa seseorang yang daripadanya lahir perbuatan tanpa proses berpikir panjang. Itu namanya akhlak. Nah, ini perlu dibaca bukunya. Misalnya yang berkaitan dengan akidah, saya menulis buku yang sederhana, yaitu Iman yang Hidup. Itu pembahasan soal akidah. Iman yang hidup. Kemudian kalau berkaitan dengan akhlak, saya menulis buku tentang akhlak pribadi Muslim. Akhlak pribadi Muslim dan menjadi pribadi terpuji. Be excellent, menjadi pribadi terpuji. Jadi ini namanya asyumuliyah. Yang berikutnya adalah al-waqi'iyah. Al-waqi'iyah. Al-waqi'iyah itu adalah realistis. Realistis. Waqi', cocok dengan keadaan. Agama yang kontekstual. Artinya mudah diamalkan oleh seluruh manusia, meskipun berbeda latar belakang, suku, dan bangsanya. Islam itu cocok buat orang Indonesia, cocok buat orang Eropa, cocok buat orang Afrika. Nah, gitu. Dia realistis. Sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang kelima adalah al-wasatiyah. Islam agama yang seimbang. Sesuai dengan sunnatullah yang selalu menuntut keseimbangan untuk kelestariannya. Pertengahan, agama pertengahan. Karenanya sikap yang bagus adalah pertengahan. Kalau dalam kaitan dengan harta, orang jangan terlalu dermawan, tapi juga jangan terlalu pelit. Jangan terlalu pelit, tapi juga jangan terlalu dermawan. Kalau terlalu dermawan, itu bisa menimbulkan penyesalan. Mungkin dia tidak menyesal, tapi keluarganya yang menyesal. Istri dan anaknya yang menyesal. Karena bapaknya terlalu dermawan. Sehingga buat keluarga tidak ada uangnya. Jadi agama pertengahan. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Tapi di tengah-tengah. Orang Nasrani sampai menganggap Isa itu anak Tuhan. Itu namanya berlebihan. Nabi Muhammad, dia diposisikan sebagai nabi. Dia manusia biasa. Secara fisik, dia manusia biasa. Dan di dalam Quran, surah Al-Kahfi ayat 110 disebutkan, Qul, katakanlah, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Yuha ilayya, bedanya aku diberi wahyu. Nah, itu contoh. Jadi Islam ini agama yang wasatiyah, agama yang pertengahan, agama yang sangat
menekankan tawazun, keseimbangan. Sehingga orang tidak boleh berlebihan dalam banyak hal. Beragama pun tidak boleh berlebihan, terlalu memaksakan diri. Misalnya ada orang sholat tahajud semalam suntuk, nah itu berlebihan. Jadi al-wasatiyah. Ada pertanyaan sebelum Ada dilanjutkan? Pak Ustadz. Ya, Ini Pak Ustadz. Kalau di media sosial itu kan Pak Ustadz ada yang menghina Nabi atau menghina agama Allah itu Pak Ustadz. Menghina Allah dan menghina Rasulullah. Itu reaksi yang baik itu bagaimana Pak Ustadz? Kemudian pertanyaan kedua, mengapa ada orang yang tidak bertuhan atau mengapa ada orang yang menghina Tuhan dan menghina Rasulullah Pak Ustadz? Terima kasih. ya kalau orang menghina Nabi, ya kita luruskan. Penghinaan itu diluruskan. Ya, tidak usah terlalu emosional. Diluruskan saja. Nabi itu tidak seperti yang mereka tuduhkan. Disitulah kita perlu memperkenalkan Nabi. Nabi itu orangnya begini, 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 begini. Tidak seperti yang kalian katakan. Ya supaya mereka paham. Nah, begitu. Ya kalau ada orang ateis, tidak percaya kepada Tuhan, itu karena mereka lebih suka pada kehidupan duniawi. Mereka merasa sudah cukup dengan fasilitas duniawi. Oh ya. Lalu mereka menjadi ateis, nggak perlu Tuhan. Tuhan tidak diperlukan. Kenapa hidup? Karena hidup ini udah enak. Tuh begitu. Oh ya. Ya, Ustadz. Jadi itu harus diberi pengertian. Baik. Ada lagi? Ustaz, al-wasatiyah tadi apa Ustaz? Ya, Al-wasatiyah tadi Ustaz, ulang tuh. al-wasatiyah. Ini, ya, Ya. pertengahan, seimbang. Iya, Ustaz. Yang kayak moderasi itu kalau Pak Ustadz ya. Moderasi. Tapi bukan berarti tidak punya sikap, bukan tidak Ya. punya pendirian. Semua dianggap benar. Nah, itu yang salah. Moderasi itu tidak boleh menganggap semua benar. Moderasi itu dalam sikap. Sikap dalam pergaulan. Mohon diulangi dulu Ustaz. Sama, Al-wasatiyah tadi Ustaz. ya, Al-wasatiyah tadi Ustaz. Sedikit lagi Ustaz, dibahas lagi sedikit. Al-wasatiyah. 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 al-waqi'iyah. Al-waqi'iyah itu realistis. Sesuai dengan kenyataan. Sehingga Menghindari, Ustaz, ya. sehingga Islam itu tidak membebani orang terlalu berat. Karena Islam itu realistis. Ya. Misalnya zakat. Zakat itu disuruhnya 2,5%. Semua bisa 2,5%. Coba kalau disuruh zakat 150%. Nah, berat. Nah, disuruhnya cuma 2,5%.
Jadi itu sangat realistis. Sholat 5 waktu itu realistis. Tidak 50 waktu sebagai awal pertama kali diperintahkan. Nah, begitu. Sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh terlalu memberatkan. Jadi realistis. Ada lagi? Sekarang yang keenam. Yang keenam yaitu al-wudu. Al-wudu. Al-wudu itu jelas. Jadi Islam itu agama yang konsepnya jelas. Tidak membingungkan umatnya. Dalam akidah, konsep Islam itu tauhid. Jadi jelas. Konsepnya jelas. Kalau konsepnya ketuhanan dalam agama Hindu, dalam agama Buddha, dalam agama Kristen, nah itu sulit. Nggak jelas. 3 tapi 1. 1 tapi 3. Trinitas. Orang Kristen sendiri sulit memahaminya. Nah, itu doktrin yang tidak bisa didiskusikan. 1 tapi 3, 3 tapi 1. Kalau kita naik mobil 3 in 1, misalnya 3 in 1, penumpangnya harus 3 dalam satu mobil, kan jelas. Syariahnya juga jelas. Ketentuan-ketentuan hukumnya jelas. Kepada siapa boleh menikah, kepada siapa tidak boleh menikah, itu jelas syariahnya. Bagaimana sholat, itu jelas. Dan akhlak. Konsep akhlaknya jelas. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Allah sebagai pencipta. Ada akhlak kepada makhluk. Pada diri sendiri, pada orang tua, akhlak pada tamu, tetangga, dan sebagainya. Begitu konsep akhlaknya di dalam Islam. Yang terakhir adalah al-jam'u baina as-sabat wal murunah. Yaitu menggabungkan antara yang permanen dengan yang fleksibel. Yang permanen dengan yang fleksibel itu digabung. Islam itu baku. Ajarannya, ketentuannya baku begini. Tapi pada saat-saat tertentu berlaku yang namanya fleksibel. Bisa berubah. Misalnya sholat itu berdiri. Tapi pada saat-saat tertentu orang tidak bisa berdiri, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk, bahkan berbaring.
Dan orang sholat duduk itu nggak mesti karena sakit, bisa jadi karena sebab-sebab lain. Misalnya berada di kendaraan, sholat di kendaraan ya duduk. Kalau dia lagi di mobil, bagaimana sholat mau berdiri? Di pesawat, bagaimana berdiri? Nggak ada tempat. Nah, jadi orang ada gabungan tuh antara yang permanen dengan yang fleksibel. Prinsip Islam tidak akan berubah. Pelaksanaan bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Islam itu ya begitu ketentuan-ketentuannya. Tapi pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya, orang harus berwudu. Berwudu itu dengan air. Tapi pada situasi tertentu nggak memungkinkan dia mendapatkan air. Maka dia boleh bertayamum. Ketika orang berada di pesawat, lalu dia bertayamum. Kalau semua orang yang ada di pesawat mau menggunakan air berwudu, ya nggak cukup. Tapi orang bisa mensiasati bagaimana dia tetap bisa berwudu meskipun di pesawat. Ya misalnya dia sudah bawa air. Dari rumah dia sudah bawa air. Air dimasukkan ke dalam botol hand sanitizer ya, botol. Nah, misalnya saya punya botol. Botol ini bisa diisi air, bisa diisi air. Lalu pada saat mau berwudu, saya tinggal semprot. Nah, semprot muka kan basah, usap, diratakan, semprot, ratakan begitu. Sehingga bisa tanpa tayamum. Kalau kita punya air sebotol kecil, air mineral sebotol kecil, ukuran 330 ml, bahkan hand sanitizer yang lebih kecil dari itu cukup buat berwudu. Tapi seandainya tidak memungkinkan, maka orang boleh bertayamum. Itu namanya fleksibel. Nah, begitu. Nah, ini para pendakwah mesti paham tentang agama Islam yang seperti ini, agar dia nanti bisa menjelaskan ajaran Islam dengan baik, secara utuh. Baik. Ada tanggapan? Ada pertanyaan? Saya Saya persilahkan. Pak Ustadz, Ya. ini kalau dari ada yang menyerang Islam tuh dengan kata-kata tuh Pak Ustadz ya, mengenai Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah itu, ada yang mengatakan 6 tahun, kemudian menggauli umur 9 tahun. Ada yang mengatakan menikahi Aisyah itu Rasulullah itu umur umur 18 tahun. Yang menurut Ustadz yang mana yang benar itu Pak Ustadz? Ya memang Aisyah dinikahi pada saat itu usia, menurut sejarah ya, pada usia 6 tahun. Nanti baru dia berkumpul saat udah 9 tahun. Eh, jangan di jangan dilihat dengan perbandingan orang sekarang. Orang sekarang kan usia segitu masih terlalu kecil.
Bahkan sekarang anak 15 tahun masih masuk kategori anak kecil, anak di bawah umur. Ya, Eh, Ukuran sekarang 18 tahun. Jadi di bawah 18 tahun itu masih tergolong anak di bawah umur. Padahal kalau di dalam Islam itu ukurannya adalah haid. Ketika dia haid, maka berlaku ketentuan hukum. Nah, haid itu umur 9 tahun. Nah, itu begitu. Baik. Ya, ya, Ustaz. Ya, saya tanya Pak Ustaz. Ya, Ya, memang kita orang dai memang kita harus menguasai Islam secara penuh ya Ustaz. Cuman kadang-kadang kita di masyarakat juga kadang nemuin gini kalau misalnya kita ada berceramah, kalau kita kita harus perlu sesuatu ya kita mesti harus minta tolong kepada Allah dengan cara apa ya dengan rajin sholat dan sebagainya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari eh, jamaah atau manusia lain itu ya, orang lain. Dia jawabnya, Pak Ustadz, saya itu sudah sholat, mengikuti aturan dari Allah, sholat segini-segini. Tapi kehidupan saya begini terus ya, gitu. Jadi saya sudah minta rezeki, tapi hanya rezeki ini terus. Nah, itu kira-kira untuk bisa menjawab seperti itu gimana Pak Ustadz ya? Terima kasih, Bu. ya kasih Diberikan, ayatnya. Innallaha diberikan. la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu yang mengubah keadaannya. Jadi kalau mau berubah ya merubah diri, bukan simsalabin kayak tukang sulap. Tukang sulap juga sebenarnya bukannya merubah, dia berbohong, berdusta. Nah, trik-trik tukang sulap kan dia berdusta. Cuma kita karena nggak ngerti seolah-olah benar. Begitu. Nah, kalau orang mau mengubah, kalau orang mau berubah keadaannya, ya dia mesti merubah dirinya. Misalnya dari segi ekonomi, kalau saya begini-begini saja jualan, ya rezekinya segini. Udah bisa dihitung. Misalnya gado-gado satu porsi 25.000. Terus paling banyak dia bisa menjual berapa porsi? Katakanlah misalnya 50 porsi, 100 porsi lah, 100 porsi. 100 porsi kali 25.000. Ya segitu rezekinya. Kalau diingin banyak, ya berarti ya dia harus membuka cabang. Jualan gado-gado di sini, jualan gado-gado di sana, dan seterusnya begitu. Ada berapa tempat dia jualan gado-gado. Nah, dia nanti mengambil keuntungan. Orang yang berjualan di sana dikasih upah, dia sendiri mengambil keuntungan. Sehingga misalnya gado-gado ini satu porsinya 25.000. 10.000 buat bahannya. 10.000 buat orang yang menjualnya, menjualkannya. 5.000 buat saya yang punya usaha gado-gado ini. Sehingga di sini saya dapat 25.000 kali 100. Dari sana saya dapat 5.000 kali 100. Padahal di sana orang lain yang mengerjakan. Maka saya dapat bertambah. Itu namanya mengubah. Jangan diem aja. Begitu. Iya, iya. Ya, seperti itu Pak Ustadz. Kalau misalnya berarti kan kalau misalnya ada yang bertanya yaitu secara logika ya mesti kita harus bisa juga menjawabnya secara logika yang benar gitu Pak Ustadz intinya ya. Iya. Karenanya
Suatu pertanyaan bisa dijawab dengan logika, bisa dijawab dengan dalil. Yang cukup dengan logika ya logika saja. Sehingga seorang penceramah dia mesti pandai berlogika. Iya, Baik, Ustaz. ada lagi? Misalnya tadi kita membahas tentang al-insaniyah. Manusia itu, al-insan itu manusia. Agama ini untuk manusia. Kan dengan logika itu saja sudah cukup. Islam ini agama untuk manusia. Untuk kita manusia. Karena untuk kita, maka dia cocok buat manusia. Kalau ada manusia tidak cocok dengan Islam, itu bukan Islam yang tidak cocok. Tapi manusianya yang tidak sehat. Manusianya tidak sehat. Contoh, kalau ada duren, kan semua orang suka sama duren, enak duren. Nah, tapi ada saat orang itu sakit, yang menyebabkan dia tidak boleh makan duren. Yang membuat dia tidak makan duren itu kan bukan karena duren tidak cocok dengan manusia, tapi manusianya yang tidak cocok dengan duren itu. Disebabkan dia kondisinya yang sakit. Nah, Islam itu agama yang cocok buat manusia karena memang dia buat manusia. Maka kalau kita merasa nggak suka dengan ajaran Islam, itu harus kita koreksi. Ada apa dengan kita sampai kita tidak suka dengan ajaran Islam? Nah, karena Islam itu buat manusia, cocok dengan manusia, maka Islam itu bisa dilaksanakan oleh manusia. Coba aja kita pikirkan. Islam itu bisa dilaksanakan oleh manusia. Islam itu nyuruh apa? Di dalam Islam kita disuruh apa? Disuruh sholat. Ya bisa manusia melaksanakan sholat. Kalau dia nggak bisa, dia berkaca pada orang lain. Loh dia bisa sholat. Sempat waktunya, kenapa saya enggak? Puasa bisa. Bahwa dalam keadaan tertentu manusia tidak memungkinkan, iya. Maka di situ ada rukhsah, ada keringanan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik, sampai di hari terakhir kita belajar dalam kaitan dengan memberikan ceramah, memberikan khutbah, apa persoalan yang paling mendasar yang masih kita rasakan? Problemnya apa? Ada nggak? Mudah-mudahan sudah nggak ada problem.
Kalau saya Ustaz, eh, tidak ada lagi problem Ustaz. Tinggal itu lagi Ustaz bahwa materi Ustaz. Kita harus memperbanyak materi dan menguasai Ustaz. Itu aja Ustaz. Kalau Iya, teknik berceramah ataupun yang lainnya Ustaz sudah kami dapatkan Ustaz. Terima kasih Ustaz. iya. Jadi problem kita menguasai materi, memperbanyak materi. Tentang apa, tentang apa, tentang apa, dicatat di buku catatan. Catat di buku catatan. Hmm. Nanti jadi koleksi materi. Sehingga kalau ibarat orang dagang itu ada stok barang. Ada stok barang. Jangan cuma tokonya ditulis. Toko serba ada. Ditulisnya toko serba ada. Ada orang datang mau membeli. Pak, saya mau beli gunting kuku. Wah, gunting kuku nggak ada, Pak. Katanya ini toko serba ada. Masa gunting kuku nggak ada? Kalau saya mau beli mobil nggak ada, masih pantas. Karena ini bukan toko mobil. Meskipun di sini ditulis toko serba ada. Ya mesti yang namanya gunting kuku ada dong. Karena itu sesuatu yang dibutuhkan orang. Begitu. Jadi seorang pembicara dia harus menguasai materi, memperbanyak materi. Itu terus berputar-putar. Menguasai, memperbanyak, memperbanyak, menguasai, menguasai, memperbanyak, memperbanyak, menguasai. Terus begitu. Jadi orang harus perbanyak materi, tapi dia kuasai. Jangan cuma punya koleksi buku. Wah, saya udah punya buku khutbahnya Ustadz Ahmad Yani. Saya sudah punya bukunya Ceramah Ramadan. Saya sudah banyak tuh menguasai materinya, mengoleksi materinya. Koleksi materi ada, tapi menguasainya enggak. Jadi harus mengoleksi dan menguasai. Akhirnya banyak perbendaharaan. Ya, Ustaz. Ya, begitu. Tentang apa yang kita kuasai? Ya, tentang ayat. Kerangka ajaran Islam udah kita bahas. Nanti kan ada bagian-bagian yang harus kita bahas. Sehingga misalnya kita harus membahas ayat di dalam ceramah atau di dalam khutbah. Ya kalau begitu ayat-ayat apa saja yang sudah langsung bisa diceramahkan, bisa dijadikan materi ceramah. Itu harus kita susun. Seorang khotib mubalik harus bisa nyusun sebenarnya. Kalau ibarat masak bisa meramu sehingga bahan yang sama bisa jadi beberapa model eh, masakan. Bagusnya itu begitu. Baik, ada lagi?
Tidak ada lagi? Halo Pak Ustadz, Ya, ini mau nanya yang kemarin yang mau mengulang kemarin Pak. Yang kemarin tuh materinya kata kemarin Pak ya, kata sama gambar ya kalau saya ingat Pak ya. Apalah yang lain Pak saya lupa. siapa yang ingat? Ya, Ustaz. Apa? Pertemuan kemarin itu materinya apa? Ya kata sama Ya, gambar. Hah? yang terakhir itu ceramah mengenai dari gambar atau kata yang dipilih, apa namanya, spontan memberikan ceramah. Hmm. Apa tadi? Ceramah spontan mengenai Oh kata ya. atau gambar yang disajikan. Maksudnya itu Pak Iskandar. Kata sama gambar Pak ya. Iya. Materi tentang gambar kan sudah. Ya. Kata Pak ya. Kata sudah. Iya. PHBI sudah. Ya. PHBE. Tiga cuma Pak ya. Maksudnya Ya, lebih kemarin ya. Bah, Jumat. baik. Ada lagi? Ya sudah Pak Ustadz. Baik. Nah, kalau kita sudah memahami tadi karakteristik ajaran Islam, maka selanjutnya sebagai konten di dalam berdakwah, materi dakwah, maka setiap kita sangat dituntut untuk memperdalam, memahami ajaran Islam bagian demi bagian. Di situ menjadi penting bagi kita untuk belajar secara aktif. Nah, dulu ada istilah apa itu di sekolah kita itu? Sistem CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, maka kita sebagai seorang yang mau bisa ceramah, bisa berkhutbah dengan baik, itu pun harus aktif dalam belajar. Aktif dalam belajar itu tidak menunggu ada ustadz ceramah, itu namanya pasif. Nah, untuk aktif belajar, pertama adalah membaca. Mau membaca. Sehingga kalau kita membaca, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Ilmu baru kita dapat dari membaca. Maka kita jangan malas membaca. Rajin membaca, rajin membeli bahan bacaan. Yaitu buku. Harus beli buku. Itu satu, rajin membaca. Keuntungannya sangat banyak membaca itu. Saya kalau baca ngantuk Pak Ustadz, ya tidur. Kalau ngantuk tidur. Udah tidur, nanti bangun-bangun seger, baca lagi. Ngantuk lagi Pak Ustadz, ya tidur. Nanti bangun-bangun seger, terus begitu.
Jadi membaca. Membaca itu membuat kita mendapatkan banyak pengetahuan ketimbang mendengar. Nah, sekarang yang kedua mendengar. Kalau mau jadi pembicara yang baik, itu pun harus mendengar, rajin mendengar, suka mendengar. Sekarang ini kan medianya banyak. Kita punya HP. HP ini bisa kita gunakan untuk mendengar uraian-uraian ilmu. Ada banyak ustadz di YouTube. Kita bisa baca. Jadi mendengar uraian ilmu itu membuat kita dapat ilmu. Tapi ada orang tidak mau mendengar. Di zaman Nabi itu ada terjadi. Orang munafik. Nabi lagi berkhutbah, dia sudah duduk sebenarnya. Sudah duduk untuk ibadah Jumat. Tapi ketika Nabi sudah mulai berkhutbah, dia duduknya bergeser di belakang orang. Jadi kalau ini orang lagi duduk, nah dia di belakangnya bergeser keluar. Nah, itu orang munafik. Mereka tidak mau mendengarkan khutbah. Maka sekarang kita harus rajin mendengarkan uraian. Bahkan sahabat tidak menunggu Nabi memberi nasihat. Ada saat sahabat itu malah datang menemui Nabi untuk minta nasihat. Itu namanya aktif. Jadi membaca, mendengar secara aktif. Bertanya tentang sesuatu. Bertanya. Yang bagus tuh bertanya, cari jawaban sendiri. Itu yang bagus. Meskipun sekarang sudah ada kecerdasan buatan, kita bisa bertanya di AI, kita bisa bertanya tentang segala macam, tapi tetap namanya juga teknologi nggak selalu tepat, sehingga orang bilang jangan ditelan mentah-mentah. Tapi itu membantu, sedikit banyak membantu, tapi tidak boleh diandalkan. Terima jadi. Seorang mubalik, seorang ustadz, dia mesti bisa menganalisa, pandai menganalisa, merumuskan persoalan. Jangan terima jadi. Meskipun sekarang banyak ustadz-ustadz yang maunya terima jadi. Nah, begitu. Ya, saya tanya lagi Pak Ustadz. Ya, Ya, saya dengar ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang dicintai Allah maka akan dipahamkan tentang agama gitu. Nah, itu maksudnya bagaimana Pak Ustadz ya? Apakah kalau kita tidak paham agama berarti kita tidak dicintai Allah atau maksudnya bagaimana Pak Ustadz ya? Terima kasih Pak Ustadz. ya kalau kita ingin memahami agama, lalu kita berusaha, maka kita diberi pemahaman melalui usaha itu. Jadi jangan sampai orang ingin memahami agama tapi tidak mau mempelajarinya.
Nggak ada yang serba instan. Tetap orang harus mempelajarinya. Karenanya dulu ada seorang sahabat namanya Abdurrahman. Dia baru masuk Islam 7 tahun sesudah hijrahnya Nabi. Tahun ke-7. Dia merasa ketinggalan jadi orang Islam. Karena menyadari terlambat, maka dia mengejar keterlambatannya itu. Bagaimana caranya? Dia menghabiskan sebagian besar waktu bersama Nabi. Kemana Nabi pergi, dia ikut. Di mana Nabi berada, dia ada di sisi Nabi. Nah, sahabat ini namanya Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman, tapi dipanggilnya Abu Hurairah. Abu itu artinya bapak, Hurairah itu artinya kucing. Karena dia kemana pergi selalu bawa kucing. Kalau kucing ikuti dia, maka kalau kucing mengikuti dia, maka dia mau nggak mau selalu bersama kucing. Kalau dia lagi malas bawa kucing, ya kucingnya yang ikut. Jadi dia dengan bapak, kucing dengan Abu Hurairah seperti anak dengan bapak. Padahal kita sama anak gitu-gitu amat. Ini sebuah contoh bagaimana sahabat yang mau belajar, mengejar ketertinggalannya. Begitu, Pak. Ya. Ada lagi? Ya, ada lagi? Sebentar ya, ada Ustaz. Nah, nah terus kalau kita mau belajar secara aktif, itu juga dengan cara bertanya. Jadi membaca, mendengar, bertanya. Yang bagus kalau bertanya itu cari sendiri jawabannya. Jangan menunggu jawaban secara instan. Nah, kita cari jawabannya. Apa ya hukumnya menikah dengan adiknya istri, dengan ipar? Cari jawaban di mana. Oh, nanti ketemu, oh rupanya tidak boleh. Kalau ini jadi istri, adiknya dinikahi juga pada waktu yang bersamaan. Kalau meninggal. Itu misalnya. Nyari sendiri jawabannya. Sehingga kita bertambah cerdas, tambah pinter, tambah tahu. Cuma sayangnya orang tidak mau mencari. Sekelas ustadz sekalipun kadang-kadang tidak mau mencari. Akhirnya dia tidak menambah pengetahuannya. Padahal kalau dia mencari, dia dapat tambahan. Ada apa peribahasa, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, kalau kita mencari, kadang-kadang yang tidak kita cari dapat. Sehingga kita mendapatkan ilmu dalam konteks ilmu. Baik. Ada lagi?
nanti sertifikat akan dikirim, Eh, ini belum dibuat sertifikatnya, nanti akan dikirim lewat grup, nanti di print sendiri, ya, Oke. di print sendiri. Jadi ini program kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya, bisa dikembangkan lagi pada masa-masa mendatang. Lalu program berikutnya itu akan digabung saja dengan program yang kelas hari Sabtu. Jadi ada yang online dan ada yang offline. Kemudian pelatihan menulis akan berlangsung secara online dan offline itu pada hari Sabtu, ya, Sabtu tanggal 1 Februari. 1, ya, tanggal 1 Februari. Akan berlangsung tanggal 1, ya, motivasi menulis, bagaimana teknik menulis, itu nanti akan kita bicarakan, akan kita pelajari. Baik, sebelum ditutup, ada lagi? Itu Pak Muhyiddin ada Pak dengan Hajah Nuriana. Siapa tahu mau bicara dia. Kenapa? Ustaz Muhyiddin sama Hajah Nuriana itu ada. Oh ya, Pak Muhrojin, Ibu Nuriana baru muncul lagi nih. Sama Ummu Hurairah itu ada Pak Ustaz. Iya, Ibu Lucy, ada yang mau dikomentari dari program kita? Ini aja sih. Kita selesaikan sehingga kita tutup, dan terlebih dahulu saya berharap mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan tentu saja mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah Ya, Ustaz sama-sama. setelah Idul Fitri nanti kursus angkatan ke-63 akan dimulai secara online, tatap muka, maupun secara online seperti ini, maupun secara offline. Nanti kalau ada informasi yang saya sampaikan, ya silahkan disebarluaskan. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sehat-sehat selalu. Sukses. Iya Bu, sama-sama. Betul.